Umat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian Provinsi MIC Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada pesta para kanak-kanak suci martir yang terinspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Umat yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang bertanya demikian. Jika Allah ada, mengapa ada penderitaan? Ini suatu pertanyaan sangat menarik. Tetapi kalau saya balik bertanya kembali kepada orang-orang tersebut, apakah Allah tidak bekerja lewat penderitaan tersebut? Ada, Allah bekerja lewat penderitaan. Dan dia menunjukkan pada saat dia datang ke dunia untuk pertama kalinya, dia melalui proses penderitaan dan berakhir juga pada penderitaan. Apa artinya bagi kita semua yang percaya kepada Allah? Melalui penderitaan itulah Allah ingin menunjukkan suatu proses yang harus dilewati oleh manusia, dan penderitaan serta proses itu akan menghantar manusia menuju kepada kemuliaan. Ini diceritakan sangat jelas lewat Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Umat yang dikasihi Tuhan, Santo Yusuf mendapat mimpi dari Allah agar segera membawa bayi Yesus bersama Bunda Maria untuk segera pergi ke Mesir. Mengapa Allah berbuat demikian? Supaya Allah ingin menyelamatkan mereka dari rencana pembunuhan dari Raja Herodes. Karena Raja Herodes merasa diperdaya oleh orang-orang Majus, dan dia juga takut bahwa posisinya akan digulingkan karena sudah lahir Raja orang Mesir. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah segera membawa Yusuf, bayi Yesus dan Bunda Maria untuk menuju ke Mesir, dan itu juga berhubungan dengan misi penyelamatan. Melalui Mesir itulah lahir Musa yang baru, keluarlah Musa yang baru yang akan menghantar umat Allah menuju kepada tanah air surgawi. Sebagaimana Musa yang lama telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan membawa mereka pada menuju tanah Kanaan, Musa yang baru akan membawa umat Allah menuju tanah Amus. Umat yang dikasihi Tuhan, bayi-bayi yang tidak berdosa pun dibunuh oleh Raja Herodes, dan mereka pun bersama dengan Tuhan Yesus mendapat kemuliaan, di mana Tuhan Yesus pun nanti akan menuju pada penderitaannya mendapat kemuliaan. Bayi-bayi yang lahir yang tidak ada dosa, tapi martir menjadi martir bagi Yesus, mereka juga akan mendapat kemuliaan. Umat yang dikasihi, Allah pun menunjukkan bahwa dia pertama kali hadir di dunia lewat Allah yang menjadi manusia, yaitu bayi Yesus, lewat penderitaan. Lahir di Bethlehem, dia ditolak, dan dia pun segera diungsikan menuju ke Mesir, dan itu juga penderitaan. Di dalam perjalanan kehidupan pun dia menderita, bahkan dia mengatakan untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak ada tempat, dan dia pun berakhir pada salib. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah pun mengambil proses penderitaan untuk menuju kemuliaan. Dan Yesus pun katakan, seorang murid pasti tidak akan melebihi gurunya. Apa yang dialami oleh gurunya pasti akan juga dialami oleh orang. Dan kita semua adalah murid Kristus, sedangkan guru kita saja mengambil proses penderitaan untuk menuju pada kemuliaan. Dan kita pun juga akan mengalami proses penderitaan tersebut untuk menuju kepada kemuliaan, sama seperti yang Tuhan tunjukkan. Umat yang dikasihi, penderitaan di dalam gereja Katolik mempunyai makna, di mana Allah pun mengajak manusia menderita untuk berproses. Di dalam proses itulah diujilah kesetiaan kita, cinta kasih kita, apa kita sungguh percaya kepada Kristus atau tidak di dalam penderitaan. Oleh karena itu, jika saat ini Anda menderita, percayalah, Anda tidak sendirian. Anda bersama dengan Kristus yang juga pernah menderita, bahkan lebih hebat dari Anda alami. Oleh karena itu, janganlah patah semangat, tetaplah percaya pada Tuhan. Jika Anda mengalami sakit, penyakit, penderitaan saat ini, percayalah, Kristus bersama. Dan kalau kita setia menjalani proses penderitaan itu, penderitaan kita tidak akan pernah sia-sia. Kita akan memperoleh kemuliaan sama seperti yang kita dapat oleh Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.